Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak Menteri, kalau antum ke Ambon, bagaimana suara bersahutan antara azan dan lonceng gereja bersahutan? Tidak ada orang Nasrani yang protes terhadap orang Islam dengan suara azan yang bising. Demikian sebaliknya tidak ada orang Islam protes kepada orang Nasrani dengan lonceng gereja yang bising. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Timur untuk Indonesia. Beberapa hari terakhir ini kita dihadapkan dengan polemik Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Ini tiba-tiba memicu keributan di masyarakat karena adanya aturan tersebut. Nah, apa sebenarnya yang memicu keributan? Apakah aturan itu sendiri ataukah diksi atau kata dari Menteri Agama tentang suara azan yang dianalogikan dengan suara gonggongan anjing pada saat memberikan keterangan kepada media. Nah, kita akan bahas ini dan bersama saya akan berbincang dengan Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Ustadz Dr. Abdurrahim Razak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Ustadz. Ya, alhamdulillah kareba madeceng. Kareba madeceng Ustadz ya. Senang sekali Ustadz akhirnya bisa ketemu lagi. Sudah lama kita tidak bertemu Ustadz dan karena polemik yang terjadi beberapa hari terakhir ini karena surat edaran Menteri Agama, akhirnya saya ingin menanyakan nih, bagaimana sih dengan masyarakat Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana dengan umat Muslim di Sulawesi Selatan, di Makassar, tentang aturan ini Ustadz. Sesungguhnya peraturan ini tidak ada masalah, karena peraturan sudah ada sebelumnya. Ya, peraturan ini dianggap bermasalah menjadi polemik karena adanya keterangan dari seorang Menteri Agama yang kaitannya dengan tadi pengaturan toa itu, azan itu untuk bagi umat Islam dalam setiap waktu salat. Permasalahannya adalah karena dianalogikan, didiksikan bahwa suara keributan itu, suara azan itu identik diberi contoh dengan suara anjing. Di situ persoalannya. Jadi bukan pada aturan ini ya? Karena aturan sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya dan tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena aturan itu hanya dilaci pemerintah, tidak disosialisasikan lewat organisasi keagamaan. Katakanlah misalkan lewat Muhammadiyah, lewat NU, lewat Matlul Anwar yang ada di Sumatera sana. Kita kan juga punya organisasi namanya Dewan Masjid, ada tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sampai kecamatan. Kalau lewat di situ kan tidak ada masalah. Tinggal mengkomunikasikannya dengan panitia-panitia masjid. Yang punya otoritas membunyikan masjid ini kan bukan pemerintah, kan panitia masjid. Panitia masjid dalam hal ini ada muazzinnya. Muazzin inilah yang mengumandangkan azan itu, atau marbot masjid itulah yang membunyikan masjid. Kalau itu yang mau diatur tidak ada masalah, tinggal bagaimana ada komunikasi lah antara yang membuat aturan dengan yang akan melaksanakan aturan itu. Kalau itu ada semacam pemahaman kedua belah pihak,
Nah, dia gak masalah, Bu. Tidak ada masalah. Tidak ada Dia nggak masalah. masalah. Dan sebenarnya. ternyata kan kita di Sulawesi Selatan tidak ada masalah kan. Di Sulawesi Selatan adem ayam ya. Pak JK dulu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, yang notabene orang Sulawesi Selatan menyampaikan tidak ada masalah kan. Tidak ada masalah itu, dia katakan sebanyak 10 menit, 15 menit. Tidak ada tanggapan dari masyarakat. Ya, karena ya masyarakat kita ini kan berbagai model, latar belakang, pendidikan, pemahaman dan seterusnya. Jadi persoalannya di situ, bukan aturannya tapi adanya tadi keterangan itu yang membandingkan antara keributan toa itu dari masjid itu dengan gonggongan anjing kiri kanan dan situ sebenarnya persoalannya. Pemicunya di situ. Berarti dari rasa bahasa itu nah, ya Ustaz. Makanya orang mengatakan harimaumu adalah lidahmu, makanya jaga lidah. Makanya dalam agama itu dikatakan dalam hadis Nabi ada 3 itu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah dia menjaga lidahnya. Lidah, kemudian tangan. Kalau tangan ini memukul orang, kalau sudah selesai sakit ada. Tapi kalau lidah itu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai mati bisa dibawa. Maka hati-hatilah dengan lidah. Apalagi seorang pejabat, Masya Allah. Jangan sampai menyakiti hati rakyat. Iya, karena dia seorang pejabat, public figure, menteri agama lagi. Nah, di situ. Bagaimana tanggapan masyarakat? Kan yang banyak menanggapi justru non-muslim. Seperti ada pemuda dari Papua Barat itu. Saya sudah bertetangga masjid 25 tahun. Dan sampai sekarang saya tidak pernah merasa risih dengan masjid itu. Suara masjid itu. Malah sampai dia hafal itu. Lafal azannya itu. Salatnya juga dia hafal. Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Ada salah-salah dia perbaiki. Begitu pahamnya itu tentang itu. Padahal dia non-muslim. Jadi katanya saya tidak ada masalah dengan itu. Satu, yang kedua ada seorang muslim ya. Saya tidak sembahyang Pak. Saya tidak ini. Tapi begitu agama saya disebut saya melawan. Ini kan artinya sangat sensitif apabila masalah agama ini disinggung di tengah-tengah masyarakat. Harus hati-hati menyampaikan aturan yang sensitif begitu Ustadz ya. Karena ini juga masalahnya Ustadz. Aturan ini kan tentang pengeras suara yang dipakai di masjid dan musola. Nah, banyak yang menggiringnya kalau ini tentang azan mau dilarang, azan mau dibatasi. Begitu Ustadz. Gimana menanggapi itu? Bukan yang dianukan beliau itu bukan masalah azannya, tapi pengeras suaranya. Pengeras suaranya. Dan ingat bahwa ini azan ini kan ada yang mendahului, ada biasa mengaji. Saya kira kita setuju lah kalau itu mau diatur, jangan terlalu lama. Dan itu Pak Yusuf Kala sudah menyampaikan kalau boleh. Dan itu saya kira kalau diatur, disampaikan dengan kepada masyarakat, dipanggil lah. Apalagi misalkan kalau dipanggil, dibawa ke hotel, dikasih minum kopi apa, maulah menerima mereka itu. Persoalannya adalah kita menyampaikan sesuatu yang baik harus pula dengan cara yang baik. Nah, kata Nabi, "Mana amara bima'rufin falyakunu amruhu bima'ruf." Ya, siapa yang akan menyampaikan kebaikan, hendaklah juga menyampaikan itu dengan cara yang baik. Karena boleh jadi yang kita sampaikan itu baik, tapi cara kita menyampaikannya diterima dengan telinga yang tidak sehat, artinya katakanlah kasar, menyinggung perasaan orang pasti akan tersinggung. Bukan aturannya, tapi karena cara menyampaikannya itu. Makanya metodenya itu sangat penting. Baik, berarti karena tadi kita udah paham ini bukan soal azan, tapi soal pengeras suara. Tapi karena azan juga dikumandangkan dengan pengeras suara, jadi termasuk ke dalam aturan tersebut. Nah, berarti mungkin kita bisa menilik sejarah begitu Ustadz ya. Sebenarnya sejarah azan itu sendiri seperti apa Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit di zaman Rasulullah itu seperti apa Ustadz? Ketika salat ini sudah diwajibkan kepada kaum muslimin 5 kali sehari semalam, itu Nabi belum punya model bagaimana cara memanggilnya ini. Bagaimana cara menyampaikan. Azan itu kan artinya maklumat bahwa waktu telah masuk. Apabila telah masuk waktu, bagaimana cara memanggilnya? Maka dipanggillah beberapa sahabat. Ada yang mengatakan nyalakan api, ada yang mengatakan bunyikan lonceng, macam-macam. Lalu Nabi mengatakan
kalau mau menyalakan api itu model Majusi. Yang kalau menyalakan lonceng, membunyikan lonceng itu ala Nasrani. Kita tidak seperti itu. Jadi tidak ada keputusan waktu itu. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Bilal itu mimpi. Kemudian Umar juga mimpi hal yang sama. Kemudian dikumandangkanlah itu azan. Umar mengatakan, saya juga mendengarkan dalam mimpi itu. Maka setelah itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang jadi panggilan. Jadi azan itu menandakan bahwa waktu salat tertentu telah masuk. Apabila telah masuk, maka harus dikumandangkan. Nah, sekarang siapa yang memanggilkan itu? Ya, orang yang terbaik suaranya. Dan orang yang dipilih Nabi, sahabat yang dipilih Nabi ketika itu adalah Bilal bin Rabah. Dalam sejarah Bilal bin Rabah itu bukan orang Arab, dia orang Habasyah, dia dari Afrika. Datang ke Mekah lalu memeluk Islam, kemudian karena dia yang terbaik suaranya. Karena memang panggilan azan itu sebaiknya profesional. Seperti Bilal itu. Ketika itu belum ada istilah profesional, tapi sudah digambarkan bahwa harus orang khusus mengumandangkan azan karena ini adalah panggilan salat. Jadi begitu muazzin mengumandangkan salat, bahwa ini suaranya Bilal, berarti itu adalah salat. Kalau bukan duhur, asar, maghrib. Nah, kalau subuh itu ada namanya Ummi Maktum, seorang orang buta. Jadi hanya ada dua muazzin di zaman Nabi, yaitu Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Biasanya itu dia azan sebelum masuk waktu subuh. Kalau Bilal itu ya waktu-waktu yang subuh lah, waktu-waktu salat lah begitu. Dan itu azan memang syariat itu, dan harus sejauh mungkin itu, makanya pakailah toa. Kalau sebelum ada toa kan orang pakai kayak trompet itu naik di tempat tertinggi. Sekarang tidak perlu naik di tempat tertinggi karena sudah ada pembesar suara ya itu. Nah, sekarang pembesar suaranya ini mau diatur, tidak ada masalah dalam pengaturan, cuma lagi-lagi harus ada sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa dipahami. Setelah dipahami, saya kira bisa dilaksanakan. Lagi-lagi harus ada sosialisasi melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga agama yang ada seperti itu. Nah, kalau azan itu waktu tepat dikumandangkan itu kapan sih Ustadz? Pas masuk waktu sholatnya atau bisa sebelumnya atau gimana Ustadz? Azan itu menandakan waktu salat telah masuk. Jadi pas waktu sholat. Pas waktu salat. Dan itu memang kerjanya muazzin. Kerjanya muazzin itu adalah mengumandangkan azan bila mana telah masuk tanpa dikomando. Jadi istilahnya begini, hakul azan al muazzin. Yang punya otoritas untuk mengumandangkan azan adalah muazzin, dan itu ada orang khusus, tidak boleh sembarangan, dan harus yang terpilih bagus suaranya. Itu satu. Yang kedua, wa hakul iqamah al imam, yang punya otoritas untuk memerintahkan untuk qamat itu adalah imam, bukan jamaah. Qamat nih, qamat, bukan hakmu itu haknya imam. Apa yang terjadi? Kadang nggak bagus dorong suruh langsung maju ke maju, nggak suruh ke makam nanti imam. Seperti itulah, ini semua harus diatur dan harus ada disampaikan kepada masyarakat soal ini. Jadi tidak boleh dia juga azan, dia juga imam, dia juga qamat, dibagi-bagi. Begitu indahnya ini aturan agama ini, tapi sayang tidak tersosialisasi dengan bagus. Nah, kalau muazzin itu ada tidak sih Ustadz? Kan tadi Ustadz bilang ada kriterianya, harus memang yang terbagus, profesional lah ya. Iya, profesional. Ada ijazah untuk muazzin atau kompetensinya kayak begitu? Ya, kalau mau kayak dulu kompetensi paling harus ada sertifikat, itu kan terlalu jauh lagi. Berapa banyak ini kalau mau sertifikasi di Makassar ini kan hampir 2.000 masjid. Berarti tidak ada ya Ustadz? Ya, yang tahu itu adalah masyarakat, siapa yang terindah dan terbagus suaranya di situ, supaya ada daya tariknya, supaya ada. Jadi tadi saya lihat di YouTube ada yang audio apa itu untuk asing itu menangis semua pendengarnya itu. Jadi begitu indahnya itu suara muazzin. Dan bukan hanya orang Muslim yang mendengarkan azan itu terpesona, orang non Muslim juga terpesona kalau mendengarkan azan. Masih ingat waktu pandemik di Eropa, di Jerman, di Perancis, di Spanyol dikumandangkan azan? Kan orang senang, malah baca tepuk tangan. Baik Ustaz. Zora azan Ustaz. Kita jeda dulu Ustaz. Boleh.